Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Untuk kalian para Virgo, keuangan kamu di bulan April tahun 2024. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini untuk kamu Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu untuk bintang kalian bintang Virgo. Virgo. Kita lihat apa yang terjadi Virgo dengan keuanganmu di bulan April ya. Oke, di kartu pertama di sini ada The Magician. Wah, di sini ada beberapa Virgo yang banyak hutang ya. Bingung mau mencari pinjaman di mana lagi, ataupun mungkin kondisinya lagi bingung aja ya. Seolah-olah hidup kok begini, banyak keluhan, banyak masalah ya. Eh, tetapi ingat, di bulan April kamu akan mendapatkan pertolongan. Jangan takut ya. Saya lihat di sini banyak sekali orang-orang yang sayang sama Virgo ya. Ada beberapa juga yang merasa bahwa kok saya dapat duit tapi duitnya nggak habis untuk saya, ya habis untuk dipakai aja gitu, nggak ada tabungan, ataupun mungkin kondisinya saya banyak dapat duit juga tapi harus bayar hutang ini itu ya. Jadi Virgo ya, disyukuri saja. Ingat ya, uang selama kamu pakai yang terbaik untuk dirimu dan dirimu happy, sehat, itu sudah paling utama ya. Jadi jangan berpikir negatif-negatif. Ingat, semesta selalu ada untukmu, melindungi dirimu, menyayangi dirimu, mencintai dirimu. Kamu sehat saja itu sudah harta paling berharga, rezeki paling utama ya. Jadi jangan berpikir negatif, saya nggak punya uang. Ingat ya, rezeki itu bukan hanya uang saja, kesehatan, cinta kasih ya. Tapi karena kita di sini sesuai topik kita ya tentang keuangan, jadi memang untuk uang agak sedikit kalau mau dibilang harus bisa lebih memanage keuangan dengan baik ya Virgo ya. Apalagi kalau bicara hutang-hutang itu ya. Waduh, di sini banyak yang hutang kartu kredit ya. Ini energinya juga tidak 100% resonate dengan dirimu. Saya hanya mengambil energi yang paling dominan dari Virgo. Kalaupun terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi dari Virgo lainnya ya. Karena di sini energi general ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi WA saya ya. Oke, ada bantuan nanti saya lihat, entah bantuan dari orang, entah bantuan dari pihak bank, karena ada beberapa juga saya lihat di sini akan mengajukan pinjaman lagi. Waduh, saya bilang tadi ya, kalau bisa jangan pinjam, tapi kalau memang pinjam ya itu berarti resiko kamu ya. Karena ya sudah tahu kan kehidupan kita ya, belum tentu ke depan akan jauh lebih, ya syukur-syukur jauh lebih baik, tetapi lebih baik kita mencegah ya. Tetapi memang saya lihat di sini ada beberapa yang mengambil pinjaman untuk usaha ya, semoga usahanya bagus ya. eh Terkadang ini Virgo salah sasaran, makanya saya bilang lihat dulu ya apa yang kamu mau kerjakan, apa yang kamu mau lakukan ya. Jangan asal oh saya mau buka usaha ini. Kita lihat dulu tempatnya di mana, eh, apa target sasarannya tuh apa ya. Terus untuk harga jual ini kira-kira kita fokusnya kemana, ke menengah ke atas, menengah ke bawah, ataukah bagaimana. Nah itu ya, jadi lihat pasarannya dulu ya. Tapi saya lihat di sini untuk keuangan kamu lumayan ya di bulan ini ya.
April, karena mungkin ada tunjangan, ada gaji, ada THR, ataupun mungkin kamu dapat angpau ya, salam tempel dari sanak saudara, family. Cuman ya itu tadi, kalau tidak bisa di manage dengan baik, pengeluarannya akan bisa melebihi. Nah, ini contohnya kamu dapat uang, kalau seandainya kamu belum kerja ya, akhirnya kamu dapat pekerjaan, akhirnya kamu bisa mendapatkan gaji. Tetapi ya itu tadi ya, macam contoh kamu punya gaji 10 juta, ternyata kebablasan. Akhirnya apa? Lebih dari 10 juta, mungkin 12 atau 13 juta, anggap 12 lah. Berarti 2 jutanya harus hutang. Nah, ini yang maksud saya, jangan sampai kebablasan. Ya, karena ini itu banyak angsuran, mau ada beberapa juga saya lihat di sini mau pulang kampung ya, mau mudik ya. Terus mungkin kalian bagi-bagi angpau, tapi kamu juga dapat angpau juga. Ini ada beberapa ya, kamu bisa menyesuaikan ya. Nah, itu. Jadi ada beberapa yang mungkin harus juga bayar angsuran. Harus juga bayar ya semua kehidupan, biaya hidup. Nah, ini jadi kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik, Virgo. Ya, jadi seperti gitu. Tapi basically saya lihat ada kan dapat bantuan ya, bantuan dari sanak saudara juga ya. Kalaupun mungkin kondisinya kamu lagi terpuruk ya, karena beberapa yang saya lihat di sini kondisinya up, tapi ada juga yang terpuruk sama sekali. Maaf, di sini saya bukan menebar kecemasan, ketakutan, tidak. Tetapi di sini kita lebih hati-hati ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa oh ternyata Kak Ica bilang pengeluaranku akan jauh lebih besar. Berarti saya harus bisa lebih memanage keuangan, harus mempres semua kebutuhan-kebutuhan ya. Jangan karena mau nama baik tapi akhirnya diri sendiri hancur ya. Apalah arti sebuah nama kalau kita menolong orang tapi diri kita sendiri hancur ya. Maaf, di sini ada beberapa yang mungkin kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik ya. Maaf, di sini tanda kutip, yang hanya mau mendekatimu karena duit saja. Ya itu, harus kamu bisa berkata tidak untuk dirimu. Dibandingkan kamu menolong orang, dirimu hancur. Pada saat kamu hancur, belum tentu mereka akan lihat kamu gitu. Maksudnya bukan saya mengajarkan kamu yang negatif ya, ataupun tidak berbagi, tidak. Tetapi ini kita lihat dulu dari kondisi diri kita. Kalau diri kita sudah lebih, kita bisa berbagi. Tapi kalau diri kita belum lebih, kenapa harus kita mau memikirkan yang lain gitu. Dan ingat, tanggung jawab kamu tuh adalah dirimu, bukan tanggung jawab untuk membuat orang bahagia, bukan tanggung jawab untuk bisa up terhadap orang lain ya, tetapi lebih kepada diri sendiri dulu ya, berbenah untuk diri sendiri dulu. Terkadang kamu itu lebih fokus pada orang lain, dirimu tuh kadang-kadang itu terabaikan. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kamu sakit ya, karena sini saya lihat ada kesehatan juga yang kurang bagus ya, akhirnya kan uang lagi keluar ya, biaya pengobatan, beli obat, resep dokter, ini contoh ya. Karena ya pikiran, makanya tadi saya bilang kalau memang kamu punya hutang ya dilunasi supaya pikiran kamu fresh. Ngapain kita punya hutang kalau bekerja kalau dengan kondisi tidak baik ya. Kayaknya, tapi kalau sudah terlanjur ambil kredit gimana? Ya itu dilunasi aja dulu ya. Baik, nggak usah terlalu kayak aduh saya sudah menyesal. No, itu kan keputusanmu di masa lalu ya. Tetapi kalau memang seandainya kamu mau seandainya ya belum tidak kredit, ya pakai aja apa adanya dulu. Karena apa? Saya takutnya di sini kebutuhan tak terduga kamu ke depan lebih banyak. Apalagi kondisi siklus ekonomi kita ini kurang bagus ya. Bukan kamu saja, bukan dirimu sendiri ya. Bahkan ini seluruh dunia. Jadi kita lihat dulu kondisinya. Makanya tadi saya bilang kalau kamu mau berwirausaha, lihat dulu. Di sini juga hati-hati ya. Ada yang juga mau datang, saya merasakan di sini energinya mau datang tawar-tawarkan ini itu ya, entah diskon, entah barang, produk, ataupun mungkin investasi ini itu ya, ataupun mungkin pinjam duit ya untuk dengan iming-iming bunga tinggi, atau bahkan judi. Maaf, di sini ada beberapa yang saya merasakan seperti gitu ya, judi online ataupun apapun. Nah, ini lebih baik yang negatif-negatif itu nggak usah, ataupun mungkin kalau dibilang investasi ini itu yang real aja, tanah, bangunan ya, properti, ataupun kalau dibilang logam mulia, oke. Tetapi kalau investasi yang nggak jelas ya, yang online itu aduh ngapain gitu. Untuk saat ini nggak usah dulu yang online, yang real aja, yang nyata aja, supaya pada saat kamu terdesak kamu langsung bisa jual, atau pada saat kamu terdesak kamu bisa gadaikan ya, ataupun ya jual, atau yang pastinya ada. Kalau begitu-begitu kan kurang gimana gitu nanti pada saat apalagi yang bodong ya, meminjamkan di atas meminjamkan orang lain. Jadi ada beberapa nih saya merasakan di sini energinya tertipu. Ya, ini hati-hati juga dalam cinta. Ada yang mengatasnamakan cinta padahal hanya mau memanfaatkan. Ini cinta dalam tanda kutip ya, entah pasangan, entah orang tua ya, entah adik kakak ya.
aduh adikmu sakit atau apa ya, karena di sini ada beberapa orang tua juga tidak jujur. Maaf ya, bukan berarti saya menyalahkan orang tua, ada beberapa ya, bukan semua. eh Orang tua toksik, maaf ya, yang membanding-bandingkan kadang-kadang seperti gitu ya, antara kamu, kakakmu, adikmu ya. Jadi kalau kamu tidak berperan penting juga, yang enggak, mereka akan mengucilkan kamu atau cerita-cerita kamu. Maaf, ini ada orang tua yang toksik. Ini orang tua ini dalam tanda kutip ya, entah orang tua kandung atau orang yang dituakan, yang agak sedikit mulutnya gini-gini ya, yang membandingkan atau hanya berfokus pada finansial atau keuangan ya. Kalau memang dia merasa bahwa kamu nggak berguna, ya sudah, tunjukkan memang hari ini saya belum bisa, tapi suatu saat nanti pasti bisa. Nah itu, jadi bukan berarti kamu harus memaksakan diri untuk memenuhi semua keinginan setiap manusia, no ya. Jadi seperti gitu, harus bisa seperti Queen of Cups, harus bisa tenang. Jangan ambil pusing, jangan bawa juga dalam hati ya. Karena saya lihat di sini banyak orang yang meremehkan Virgo ya dalam hal keuangan. Kamu harus buktikan ya bahwa kamu mampu, kamu bisa, harus tenang, harus bisa juga up ya. Di sini juga yang tadi saya bilang ya, hati-hati atas nama cinta ya. Sayang bantu ini dong, sayang bantu itu dong. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu ya, padahal tuh cuman manipulasi aja ya. Ya itu semuanya kembali pada dirimu. Kamu sudah berpengalaman dalam hal itu, saya lihat ya, bukan 1-2 kali mengatasnamakan cinta ya. Mereka mengatasnamakan cinta, sayang, padahal sebenarnya ada modus ya, ataupun mereka membangga-banggakan dirimu padahal ada sesuatu dalam dirimu yang mereka inginkan. Nah ini hati-hati ya. Jadi untuk keuangan kamu di bulan April ini agak press ya, agak apa ya, kalau dibilang ada pemasukan tapi pengeluarannya lebih. Nah ini jadi mungkin ini lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati untuk bisa mengeluarkan dana ya. Kalau bisa, macam contoh kamu punya gaji 10 juta ya, gaji 10 juta ya 2 jutanya itu ditabung ya, 8 jutanya kamu pakai entah mau bisnis, entah kebutuhan sehari-hari atau apapun. Sedikit, walaupun sedikit, tetap harus ada tabungan masa depan, jangka panjang. Jangan sampai kamu stres ya ke depannya. Kalau mau berwirausaha gimana Kak? Yang berwirausaha ya pakai aja dana yang ada dulu. Sekarang wirausaha nggak perlu modal banyak kok, kita jadi reseller, jual produk orang juga jadi. Sekarang kamu mau tidak? Nah di sini kan kadang-kadang maunya Virgo tuh harus punya lapak, harus punya tempat, harus. Kita di rumah nggak punya lapak juga, yang penting kita bisa online, ada wifi ya, IndiHome, kayak kita bisa kok ya. Kenapa harus tunggu sampai harus menjadi orang yang wow dulu? Kita dari merangkak dulu gitu. Yang penting jangan ada beban untuk diri kita, jangan menambah beban untuk diri kita ya. Contohnya kita harus bayar pajak, harus bayar lapak ya, sewa lapak, ataupun modalnya udah tinggi, belum laku-laku ya. Cari tempat ataupun apa yang inovatif ya, supaya up lah ya, walaupun kita tidak mempunyai toko, tapi kita bisa bersaing dengan orang yang mempunyai toko gitu ya. Gunakan teknologi. Dan yang ingin semesta sampaikan, jangan ikut-ikut gaya orang, jangan juga terlalu baper ya. Apalagi kita bicara di sini ya, ada hari raya ya, saling maaf memaafkan. Nanti kan orang ya, bukannya apa ya, tapi kadang-kadang maaf memaafkan tapi orang orientasinya beda ya. Wah, baju baru, ini baru, semua baru ya. Gak usah terlalu dipusingkan, yang penting hati kita nyaman, hati kita tulus, yaitu bukan masalah dari sisi luarnya. Jangan kamu minder dengan orang-orang yang toksik. Makanya tadi saya bilang circle kamu tuh banyak yang toksik, yang hanya melihat dari sisi luarnya. Makanya gak usah terlalu baper ya, biarkan dengan ketoksikan mereka. Kamu tetap menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang bersahaja, rendah hati, dan penuh dengan keikhlasan. Semesta akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Jangan pernah takut. Di sini rezeki kamu itu kadang-kadang seret itu karena takut ya. Bukan berarti saya bilang kamu rezekinya ini ya, tapi memang seperti gitu. Mungkin kamu sudah rasakan, alami sekarang. Ada beberapa yang saya lihat di sini alami sekarang ya, kondisinya seperti gitu. Tetapi ini yang saya bilang sama Virgo, untuk bisa lebih manage ya. Jangan karena wah mau hari raya seharus juga kasih angpau, ya nggak apa-apa, kasih seadanya gitu. Jangan mau ikut-ikut orang yang wow ya, ataupun
apa ya, kalau dibilang mau harus begini begitu sesuai sesuai eh, keinginan orang lain, supaya orang orang lain juga bisa supaya kamu juga bisa mendapatkan pengakuan. Ini kebanyakan harus mendapatkan pengakuan. Padahal sebenarnya Virgo, tanpa ada orang mengakui kamu juga mereka sudah tahu kok kamu bisa, kamu baik. Ya, nggak usah terlalu mau fokus pada orang berbicara ini, berbicara itu. Terkadang kamu tergiur atau bagaimana caranya supaya orang itu menganggap saya baik, bagaimana caranya supaya orang itu bisa ada pengakuan. Nah, ini untuk pengakuan, biarlah mereka mengakui dirimu sendiri tanpa kamu yang harus bertindak, dimana kamu harus up ke depannya untuk dirimu dulu, bukan untuk orang lain, ya. Kalau ada yang mau pinjam-pinjam uang, lebih baik katakan tidak. Maaf dalam tanda kutip ya. Saya bukan bilang kamu tidak berbagi, tetapi memang saya lihat di sini kadang-kadang orang itu memanfaatkan kebaikan Virgo. Nah, itu ini hati-hati. Ya, makanya tadi saya bilang dia menipu kan, ada yang menipu. Wah, adik saya ini, anak saya lagi sakit, bisa nggak pinjam uang? Padahal belum tentu ya anaknya sakit, cuman mengatas nama. Nah, ini makanya saya bilang ada orang yang modus. Nih, hati-hati. Kita kadang-kadang iba, tetapi orang menyalahgunakan kebaikan kita. Nah, itu ya. Jadi kamu juga harus bisa menelaah ini orang ini benar tidak, perlu dibantu tidak, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Basically, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Itu aja. Press keuangan sepres-presnya. Jangan tergiur dengan apapun. Yang ada yang nyata, yang real aja. Ya, jangan sampai nanti dapat zong. Kamu dapat zong, bingung lagi. Ya, akhirnya stres lagi, kamu sakit lagi, bukan masuk ke pengeluaran tapi malah pengeluarannya bertubi-tubi keluar, ya. Ini hati-hati, terutama dalam kesehatan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.